Salam para pencari fakta, terima kasih selalu menyaksikan Fakta on the Move. Kali ini, sorotan kami tertuju pada kasus konflik sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Aksi massa unjuk rasa yang terjadi disuarakan oleh banyak sekali warga di salah satunya Desa Babakan Asem. Tanah yang dikuasai selama puluhan tahun bahkan sejak nenek moyang mereka dan diturun-temurunkan kepada ahli warisnya pada saat ini adalah warga yang menolak. Namun ternyata tanah mereka sudah bukan milik mereka lagi secara administratif. Nomor induk bidang yang dimiliki bukan milik mereka, melainkan milik segelintir nama. Seperti apa? Kita dengarkan. Ibu siapa namanya, Bu? Nama saya Sri Wahyuni. Ibu Sri juga tanahnya berapa banyak di... Kalau luas tanah saya 4.450 yang di NIB orang. Itu di mana? Itu di sebelah sana. Oke. Di 003 itunya petaknya. Itu milik Ibu langsung? Milik saya langsung. Itu warisan dari orang tua. Ayah Ibu. saya kelahirannya 2 Juni 1928, Indonesia belum merdeka. Oke. Tanah itu sudah ada. Coba bayangkan, saya pun tahu karena saya awalnya karena butuh untuk anak saya kuliah kedokteran. Iya. Pembeli yang akan membeli tanah saya mengajukan untuk PBT terlebih dahulu, baru ada transaksi. Oke. Setelah di PBT yang keluar bukan nama saya tapi nama orang lain. Jam 11 malam saya terima kabar itu. Saya hampir pingsan. Karena itu adalah masa depan anak-anak saya di situ untuk sekolah dan pendidikan semuanya. Dari jumlah keluarga saya yang mengalami NIB atas nama orang lain itu hampir 3 hektar. Ini kalau sudah jadi sertifikat hak milik secara administratif kan sangat memberatkan warga. Pasti. Kalau waktu terus berjalan, misalnya nanti sudah ada pembangunan atau lain-lain, bagaimana warga? Ya kita tentang, Bu. Kita punya surat AJB kita. AJB-nya ada? Ada. Oke. Ini baru dibalik nama ini atas nama saya, kan tadinya nama orang tua. Ini tahun berapa? 79. 1979. Iya. Oke, jadi Ini dari sepupu, peralihan dari sepupu, Mbak. iya. Bagiannya. Oke. Nah, lalu kemudian penjelasannya apa, Pak dan Ibu? Setelah AJB ini diberikan juga, diperlihatkan juga sebagai bukti yang sah begitu kepada pihak BPN. Bisa saya tambahkan ya? Ya, ini Pak dengan Bapak? Dengan Pak Heri Hermawan, Ini tanah Bapak berapa, Pak? tanah saya sekitar 3 ribuan. Oke. Ini 1, Ya. 2, sama samping sana. Oke. Oh, ini persis di sini. Iya. 1, 2, 3. Sini sama sana. Oke. Gimana, Pak? Oke, kita runut dulu dari kronologisnya, Iya. Bu ya. Berawal dari tanggal 5 Agustus, Ya. kami mengajukan permohonan untuk peta bidang pengukuran di BPN Kabupaten Tangerang. Ya. Selang 2 minggu, sekitar tanggal 26 ya, 26 Agustus, kami mendapat jawaban resmi Ya. bahwa tanah yang dimohonkan oleh kami tidak bisa diproses lebih lanjut Oke. karena telah terbit peta bidang tanah dengan nomor NIB atas nama orang lain. Kalau di sini kita baca, ini atas nama Freddy. Oke. Sebetulnya saya tidak mau menyebut nama, tapi karena di sini tertulis, ini saya sebut. Ini ada beberapa bidang yang memang semuanya tidak bisa diproses lebih lanjut. Dari dasar itu, kemudian kami buka website ATR BPN. Dan dari situ kami menemukan satu hal yang luar biasa. Kita coba kutip data di 4 kecamatan, Ya. itu sudah hampir 900 hektar lebih. 4 kecamatan. Ini adalah rekapitulasi dari semua desa yang sudah kita kutip dari ATR BPN. Ya. Berawal dari sini, saja, Pak, ya. ya, berawal dari sini, yang kita duduki sekarang ini adalah persis di belakang kebun. Ya. Ini di belakang rumah saya. Ya. Lihat telah keluar atas nama, Freddy lagi ya. ya. Oke. Yang menjadi masalah pertanyaannya, di sini 7.900, sedangkan tanah kita yang ini cuma 1.885. Berarti ada penggabungan beberapa tanah orang lain. Jadi satu NIB. NIB, nomor identifikasi bidang. Ya, ini masih bentuknya NIB, Bu. Ya. Nah, dari situ ini semua kita klik, Bu. Yang biru-biru ini kita Ini klik. semua ada di website. Iya, ini websitenya ATR BPN. Semuanya atas nama. Oke. Cuma ada 1-2 yang nama orang lain. Oke. Ya. Ini untuk satu desa sudah 51 hektar lebih. Oke. Dan untuk diketahui, kita sedang memperjuangkan hak kami. Oke. Tapi tadi siang kami dapat surat panggilan dari Polda Yang isinya? yang isinya dituduh mencemarkan nama baik atas nama Freddy. Kami pun menelusuri kasus ini bukan hanya di desa Babakan Asem saja. Kami terus melihat desa-desa yang lain. Salah satunya adalah desa Kalibaru. Kami pun mendapat informasi
bahwa pimpinan desa atau kepala desa Kalibaru juga digugat oleh orang berinisial V dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahkan di salah satu bidang tanah yang dimiliki oleh warga, ada plang yang kemudian menggambarkan bahwa itu adalah tanah sengketa atas nama Pengadilan Negeri Tangerang. Dari klarifikasi yang dilakukan oleh Pak Sekretaris Desa, plang tersebut bukan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Benar atau tidak Pak, ada gugatan yang dilayangkan kepada Pak Kades? Seperti apa Pak kronologinya dan siapa yang menggugat Bapak? Oh, yang menggugat saya yaitu Mr. P. V ya Pak ya? V ya? P. Ini apa yang digugat oleh V ini Pak? Oh, dia menggugat itu bahwa dia seolah-olah itu mengklaim punya tanah di wilayah kami. Oke. Iya. Kronologinya bagaimana Pak? Kapan itu terjadi? Terjadinya sih baru sekarang ini, cuman berdasarkan menurut dia itu beli tahun 2010. Tidak. Tapi dia pernah mengajukan surat ini 2020 bulan berapa? Bulan KBPN itu bulan Juni. Oke. Iya. Sedangkan saya itu jadi kepala desa itu 2013. Pak Yusin, ini benar tidak sih atas nama V ya tadi ya, inisial V ini melakukan gugatan karena menganggap pimpinan desa di Kalibaru itu tidak mengakui sudah menandatangani surat berkas jual beli lahan kepada dirinya. Benar? Ya, jadi Mr. V ini dia mengklaim bahwa dia pernah membeli sebidang tanah, bahkan tiga lokasi tanah di desa kami, dan kami baru tahu dia memiliki surat tersebut. Kami baru tahu dia memiliki surat tersebut setelah dia melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Yang diklaim sama dia, lokasi tanah yang diklaim sama dia itu sama sekali bukan bidang tanah yang dimaksudkan di dalam alas bukti yang dia katakan itu. Yang dia klaim itu sama sekali bukan. Pertama, dari penjualnya aja, si penjual versinya dia sama sekali nggak punya tanah di situ. Penjual versinya siapa? Satu Mr. ID, satu Mr. LM. Oke. Dan sama-sama orang sini dan orang-orang biasa, dan dia nggak pernah memiliki tanah di situ. Oke. Berapa sih Pak luas tanah yang diklaim milik Mr. V ini? Totalnya berarti? Sekitar 16 hektar. Wow. Soal isu mafia tanah, itu benar adanya atau tidak? Kalau memang kondisi-kondisi seperti ini kita tidak tahu identitasnya siapa, tidak ada komunikasi juga dengan pihak pimpinan desa. Ya pasti yang namanya mafia ada, Bu. Iya. Pasti ada. Kalaupun nggak ada, nggak mungkin terjadi kayak semacam begitu. Ada NIB orang, ada NIB. Jadi semua bukan di desa kami aja. Iya. Jadi dugaan mafia tanah itu tercium baunya, Pak. Ya benar-benar udah tercium. Gitu. Apakah cukup kuat Pak Sekdes, Pak Kades katakan ini ada dugaan mafia tanah yang bermain? Sangat kuat. Sangat kuat. Sangat kuat, Bu. Oke. Siapa yang berani masang pelang pengadilan itu? Saya cross check ke pihak pengadilan. Oh enggak, Pak. Kita enggak pasang. Tapi Bukan ada cap kita. di situ pengadilan? Enggak ada. Nggak ada, temuin aja. Enggak ada. Sampai saya ribut-ribut di situ. Kok ini sudah ada pelang pengadilan, sementara ini aja baru tahap-tahap pemanggilan, belum pada masuk ke pokok perkara. Wow, oke. Seharusnya kan yang masang pelang pengadilan itu kan pihak pengadilan. Sekarang Ibu bisa lihat tanah yang diklaim itu ada pelang pengadilan. Baik. Kita lihat nanti. Pelangnya sudah berapa lama di sini? Ada 3 minggu yang lalu 3 ya? minggu yang lalu ya. 3 minggu? Kurang lebih 1 bulan. Ya, terus 1 bulan lah. Oke, saya coba lihat ya pelangnya ya. Jadi di sini tulisannya ini tanah sengketa. Di bawahnya ada tulisan perkara perdata, register nomor 868 garis miring PDT. Itu nggak jelas G atau 9 garis miring 2020 PNTNG pada Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi entah ini ada huruf besar dan kecil yang saya bisa gambarkan dari pelang besar ya, tanpa ada mungkin cap bahwa ini milik Pengadilan Negeri Tangerang. Saya juga baru tahu Pengadilan Negeri Tangerang itu disingkat tuh PNTNG. Jadi pertanyaan saya tadi ke Bapak adalah, Bapak sudah cross check langsung, faktanya betul nggak pengadilan mengeluarkan pelang ini? Jawabannya apa Pak? Saya cross check ke panitia pengganti, dia nggak mengakui
ini mereka yang pasang. Jadi nggak tahu sebenarnya? Nggak tahu. Bapak sudah kasih fotonya? Sudah saya kasih fotonya. Pihak pengadilan nggak mengakui bahwa pelang ini mereka yang pasang. Nggak mengakui. Selain pelang ini ada pelang satu lagi. Oh, kita lihat ya. Ada pelang satu. Oke. Sebelum pelang pengadilan, ini dulunya pelang ini ada di sini. Dulunya? Iya. Tapi sekarang tidak? Ini dipindah ke dalam sini. Oke. Nah, Tadinya ini di depan ada di sini. Oke. Kami pun coba menghubungi pihak-pihak yang berada di dalam informasi surat gugatan tersebut. Dalam hal ini penggugat. Kantor hukum atau kuasa hukum dari Mr. V ini kami coba datangi dan hubungi. Namun pertama kami mencoba menghubunginya terlebih dahulu dengan sambungan telepon. Setelah sempat disambungkan dengan pihak Randi Gunawan selaku kuasa hukum dari Mr. V, sempat saya berbincang sebentar, namun di tengah perbincangan sambungan telepon itu pun dimatikan. Tidak sampai di situ, kami berangkat dan mencoba melakukan penelusuran ke kantor kuasa hukum Randi Gunawan. Saya akan telepon, ini ada kontak kantor dari Randi Gunawan dan Partners Law Office. Kami sedang menghubungkan Anda dengan customer service kami. Mohon menunggu beberapa saat. Thank you for calling Randi Gunawan and Partners. This is your phone assistant. Halo, dengan Mbak siapa, Mbak? Saya Yova. Mbak Yova, saya Balkis, Mbak. Mau bicara dengan Pak Randi Gunawan atau partnernya, boleh? Dengan Ibu Balkis. Iya, betul. Dari PT atau perorangan? Dari perorangan, Mbak? Perorangan. Iya. Untuk perihalnya apa itu? Saya mau klarifikasi beberapa hal saja, Mbak, dengan Pak Randi. Bisa minta waktu sedikit? Perihal konsultasi ya, Ibu? Iya. Baik. Mau ditunggu saya coba sambungkan. Baik. Halo, Dengan Pak Randi. iya ini dari siapa ya? Sorry. Iya, Pak Randi Gunawan betul ya? Betul ya? Iya benar. Baik, Pak Randi Gunawan apa Ini kabar, dari, Pak? Dari mana? Apa kabar, Pak? Baik. Baik. Saya Baik, ini dari mana? Dari mana? Sorry. Iya, saya Balkis, Pak, dari TV One. Oh iya Iya. mengenai apa? Iya, Sorry. Pak Randi, iya saya hanya klarifikasi sedikit boleh Pak ya tentang kasus gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap 5 pihak yang Bapak ajukan. Ya Pak Randi? Pak Randi? Pak Randi? Oke, dimatikan. Oke, sempat tersambung tadi hubungan telepon saya dengan Randi Gunawan secara langsung, namun saya baru memperkenalkan diri dan kemudian bertanya soal kasus yang dilayangkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang atas nama Freddy, namun sayangnya terputus. Kita akan coba lagi bagaimana klarifikasi yang berikutnya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan tanya apakah alamat yang tertera di surat pengadilan ya yang dilayangkan oleh Randi Gunawan dan Partners Law Office benar ada di sini. Kita akan coba minta klarifikasi dari pihak kuasa hukum ya, kuasa hukum dari Freddy yang bernama Randi Gunawan dan Partners. Sore Mbak. Ya, Mbak, tadi saya sempat nelfon ke Pak Randi Gunawan. Pak Randi Gunawan? Nah, Partners Law Office. Pak Randi juga nggak di sini. Oh, di mana? Kan Pak Randi itu kan cuma klien ini, Oke. hanya klien virtual. Jadi cuma ini aja, Hanya apa, Mbak? klien virtual. Klien virtual, oke. Virtualnya dari mana ini? Dari TV One, Mbak? TV One. Iya. Dengan ibu? Kenapa? Dengan ibu siapa? Balkis. Ibu Balkis. Coba menghubungi pihak Pak Randi Gunawan, Law Office and Partner, tapi karena menggunakan virtual office, secara langsung dihubungi juga oleh pihak virtual office-nya. Randi Gunawan menolak juga untuk memberikan kontak saat ini dan mengatakan ingin menghubungi secara pribadi. Saya sudah mencoba menghubungi kantor dari kuasa hukum Freddy yang bernama Randi Gunawan, ternyata adalah virtual office atau kantor virtual di Green Office. Setelah sebelumnya kami juga sudah menghubungi via telepon, namun tidak ada jawaban. Kami juga disuruh menunggu, kami sudah tunggu, tidak ada jawaban lagi. Kamu meminta nomor kontak melalui virtual office dan dimintakan oleh virtual office kepada yang bersangkutan yaitu Randi Gunawan.
tapi belum berkenan untuk memberikan nomor kontak untuk juga kemudian kita bisa mintakan klarifikasi. Demikian episode Fakta on the Move kali ini. Terima kasih selalu menyaksikan episode kami. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya. Salam sehat, salam para pencari fakta.